Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Kawan-kawan sekalian, pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara untuk memperbaiki laptop HP seri 430. Kondisi kerusakannya adalah user mengeluhkan ketika menggunakan laptopnya, layarnya sering mengalami error ya. Jadi ketika dipergunakan normal awalnya, tapi kemudian setelah 10 menit, kadang-kadang 1 jam, kemudian layar tiba-tiba mati. Bukan mati sih sebenarnya, tapi dia tidak tampilannya tidak bagus gitu ya. Lebih jelasnya saya perlihatkan layarnya. Nah, seperti inilah kondisinya ya. Jadi ketika dinyalakan kemudian dipergunakan, nah sering menjadi seperti ini, atau bahkan kadang-kadang menjadi sering ngeblank, itu tidak terlihat sama sekali. Nah, bagaimana prosedurnya untuk memperbaiki kasus kerusakan yang seperti ini, dan untuk mengetahui sebenarnya solusi apa yang harus kita berikan. Jadi beberapa permasalahan sebenarnya ketika laptop dengan layar seperti ini. Yang pertama, penyebabnya bisa bermasalah pada layarnya ya, atau LCD-nya, atau bisa pada fleksinya, kabel fleksinya, atau yang berikutnya adalah bisa terjadi karena motherboardnya yang bermasalah. Nah, supaya kita tidak salah dalam melakukan perbaikan, tidak salah prediksi, maka kita perlu pengecekan beberapa hal. Yang pertama, kita perlu mengecek apakah ini kondisi kerusakannya hanya karena gara-gara layarnya saja, atau fleksinya, atau malah justru sampai ke motherboard ya. Kalau di sini kalau kita lihat sebenarnya kemungkinan besar ini hanya karena fleksinya ya. Nah, bagaimana caranya untuk memastikannya? Biasanya kerusakan fleksi itu ketika layarnya seperti ini, kemudian layar monitor digerak-gerakan seperti ini, nah ada efeknya atau tidak. Nah, kalau ada efeknya seperti ini, nah tiba-tiba normal, kemudian tiba-tiba diam, kemudian kita gerakan lagi, misalnya ada efek yang lain ya. Nah, ini kalau saya tahan ya, kalau saya tahan ternyata dia normal. Nah, kalau seperti ini, kemungkinan besar yang terjadi permasalahan utamanya adalah dikarenakan oleh fleksinya ya teman-teman. Saya ulangi. Jadi ini kalau saya tahan, nah seperti ini, jadi dia normal. Artinya ketika kita lipat-lipat seperti itu kok ada perubahan, berarti kemungkinan besar adalah bermasalah pada fleksinya. Artinya memang harus kita bongkar ya. Nah, untuk memastikannya lagi, kita juga perlu menghubungkan ke layar monitor eksternal ya, untuk memastikan bahwa motherboard tidak bermasalah. Nah, caranya adalah kita hubungkan ya, kita hubungkan ke monitor eksternal seperti ini. Oke, kita lihat di sana normal atau tidak. Nah, ternyata di sana normal. Nah, artinya kemungkinan besar permasalahannya ini adalah pada kabel fleksinya ya. Oke, langsung kita eksekusi saja. Oh ya, dan karena saya juga sudah memprediksi ini permasalahannya pada fleksi, maka sini saya juga sudah menyiapkan ya, sudah menyiapkan kabel fleksinya yang akan kita pergunakan sebagai penggantinya. Oke, kita matikan dulu laptopnya. Oke, langsung kita eksekusi saja ya. Saya akan mengeksekusi laptop ini dengan langsung mengganti kabel fleksinya. Kenapa saya memutuskan untuk langsung mengganti kabel fleksi? Karena sebenarnya laptop ini sudah sebelumnya sudah pernah dilakukan perbaikan kabel fleksinya ya. Cuman memang hanya dalam waktu 2 bulan sudah kembali seperti ini, justru malah kerusakannya lebih parah. Nah, maka saya akan memutuskan untuk mengganti langsung laptop ini dengan menggunakan fleksi penggantinya ya.
Oke, seperti biasa ya, yang harus kita persiapkan untuk melakukan pergantian ini, jangan lupa siapkan obeng, kemudian siapkan juga pinsetnya untuk kita lakukan pembongkaran. Nah, jangan lupa biasakan dahulu untuk melepaskan baterainya ya. Baterainya harus kita lepaskan dulu. Oke. Nah, karena ini fleksinya yang harus kita lepas, sedangkan fleksi itu kan nanti ada di dalam LCD dan juga di yang masuk ke bagian motherboard, maka ini harus kita bongkar ya, harus kita bongkar secara menyeluruh ya. Jadi saya bongkar dulu dari bagian belakang ya. Saya bongkar semua ininya, semua bautnya saya lepas dulu. Biasakan kalau membongkar laptop, kalau untuk pemula usahakan diingat-ingat lokasi bautnya ya, atau kalau tidak, kalau saya biasanya memisahkan gitu. Kalau untuk awal-awal biasanya saya akan memisahkan posisi bautnya yang bagian tertentu, jadi supaya nanti tidak tertukar. Kemudian bagian sini juga harus kita lepaskan ya, harddisk, kemudian tempat memori juga harus kita lepaskan, karena di bagian dalam dari wadah ini ada baut yang dipakai untuk mengunci keyboard, sedangkan keyboard itu harus kita lepaskan nantinya. Nah, seperti ini misalnya, ini adalah posisi bautnya keyboard ya, jadi ini harus saya lepaskan. CD-ROM juga saya lepas sekalian. Oke, kemudian jika semua bautnya sudah terlepas, kita buka pelan-pelan, perlahan ya, untuk kemudian kita lepaskan keyboardnya yang di bagian atas. Nah, untuk melepas keyboard, karena baut di bagian bawah sudah terlepas, maka keyboard sudah bisa kita lepaskan. Tinggal di bantuan dicungkil saja pakai pinset ya. Ya, sehingga akan terlepas seperti ini. Ya, baut-baut yang berada di atas juga harus kita ambil, harus kita lepaskan. Hati-hati dalam pelepasan kabel-kabelnya ya. Kabel-kabel yang berada di sini. Ini kabel touchpadnya. Ya, ini kabel touchpad, kemudian kabel mouse juga hati-hati, kemudian kabel powernya juga hati-hati. Artinya jangan sampai patah kuncinya ya. Makanya usahakan ada pinset untuk membantu kita. Oke, kemudian kita ambil
Oke, seperti inilah kondisinya ya. Jadi yang akan kita eksekusi adalah ini, mengganti ini. Jadi kabel fleksinya. Jadi untuk motherboard nggak perlu dilepas deh ya, nggak perlu dilepas. Yang penting kita bisa melepaskan kabel fleksi, kemudian bagian layarnya juga harus kita lepaskan. Oke, sekarang saya akan beralih ke melepaskan bagian layarnya. Nah, bagian layar berarti kita harus melepaskan ininya ya, bracketnya. Jadi penguncinya ya, casing bagian atasnya. Untuk laptop ini ada baut di bagian bawah pojok sama di bagian pojok sana. Jadi harus kita ambil dahulu. Hati-hati untuk membongkarnya karena penguncinya kan sudah kita lepaskan ya, jadi emang harus hati-hati. Karena casing sudah kita lepaskan. Oke, nah untuk melepaskan ini biasakan ngambilnya dari bagian dalamnya ya, dari bagian sisinya, bukan dari bagian luar ya, bukan dari bagian sisi tepinya, bukan, tetapi kita mengambil dari bagian dalamnya begini ya. Nah, jadi penguncinya nanti tidak akan patah ya, seperti ini ya contoh ya. Nah, lihat posisinya begini, jadi bukan begini tetapi begini. Oke, saya ambil. Yep. Oke, kemudian baut-baut yang berada di sini juga harus kita buang, harus kita lepaskan dulu. Semua baut yang terlihat harus kita lepaskan ya, harus kita lepaskan supaya layar ini betul-betul bisa kita perbaiki dengan sempurna. Oke, kita lepaskan pelan-pelan untuk bagian atasnya, bagian layarnya. Oke, ini ya, sekarang sudah terlepas. Oke, nah inilah posisi yang harus kita ganti ya. Jadi kabel fleksinya yang ini dari sini untuk masuk ke bagian layar. Nah ini dia, ini satu jalur.
ya, ini, kemudian ini sampai kepada bagian sini pun juga harus kita lepaskan, harus kita ganti. Nah, pada tahap ini saya akan melepaskan kabel fleksinya ya, kabel fleksi dari sini. Saya akan mulai dari bagian atasnya dahulu. Jadi di bagian headset ya, di bagian webcam ini saya lepaskan dulu. Oke, ini ya. Ini yang lama saya ganti dengan ini sebagai penggantinya. Oke, saya pasangkan dulu, kita tes dahulu nanti apakah bisa berhasil atau tidak. Oke, ini saya tes dulu dengan setelah saya, nah ini ya, ini kita tes dulu setelah saya pasangkan. Ini adalah fleksi yang sudah saya ganti sebagai fleksi penggantinya, kemudian ini pun juga sudah pasangkan. Nah, kita lakukan pengetesan apakah ini sudah berhasil atau belum ya. Sebelumnya ini kita butuhkan tombol power, jadi ini saya pasangkan dulu. Kita cukup untuk pengetesannya hanya kita pasangkan tombol powernya saja ya. Untuk yang lain-lain nanti setelah memang betul-betul fix. Oke, sudah terpasang kabel powernya, kemudian charger saya pasangkan ya. Coba kita tes. Oke, kita lihat normal ya. Coba kita goyang-goyangkan. Nah, dengan digoyang-goyangkan pun untuk kabel fleksinya, nah ini sudah aman. Oke, selanjutnya langsung kita rakit dan kita lihat nanti hasil pengecekan akhirnya. Dan tara, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, jadi artinya memang
permasalahan di laptop ini adalah dikarenakan oleh kabel fleksinya yang sudah bermasalah. Nah, ini sudah normal nih, ya, sudah normal. Jadi seperti itu caranya untuk mengatasi ya ketika kita ketemu dengan laptop yang layarnya bermasalah. Jadi jangan sampai kita salah prediksi, kita salah analisa sehingga malah merugikan kita sendiri. Nah, jangan lupa nih untuk teman-teman yang muslim untuk memulai proses perbaikan, awali dulu dengan bismillah, banyak-banyakin sholawat ya. Oke, semoga video tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.